Jadi di sini kita bakal belajar dulu tentang salpingitis. Salpingitis atau pelvic inflammatory disease adalah suatu abnormalitas, suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi. Dia itu bisa infeksi seperti bakteri, bisa virus, dan biasanya itu gara-gara sexually transmitted disease atau STDs. Kayak misalnya kalau kalian pernah dengar chlamydia, ya gara-gara makanya kenapa safe sex itu sangat harus di. Nah, salpingitis itu tuh nanti bakal terinfeksi di salpingnya. Jadi kalau misalnya normal salping itu kayak begini, salpingitis dia tuh nanti bakal membesar, memerah, lebar, dan dia itu bakal bisa ruptur. Kalau misalnya bisa ruptur, dia itu cairannya bakal menginfeksi organ lain, terutama peritoneum. Yang mana peritoneum itu kan melapisi semua organ. Nah, makanya peritoneumnya juga sering infeksi gara-gara dia tuh biasanya infeksi sekunder dari organ lain. Untuk tata laksananya sendiri bisa antibiotik, gara-gara dia kalau misalnya dia gara-gara bakteri bisa pakai antibiotik sesuai bakterinya. Nanti kita bisa pap smear juga untuk mengetahui bakteri itu apa. Nah, salpingitis itu tuh adalah salah satu faktor risiko juga untuk kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik itu tuh adalah kehamilan fertilisasi, dia tuh udah terfertilisasi tapi janinnya itu berkembang di luar uterus. Kenapa bisa terjadi? Itu misalnya dia tuh fertilisasinya kan memang di tuba uterina ya, tapi dia tuh bukannya turun ke uterus, malah menempel di salpingnya tadi, menempel di tuba uterinanya tadi. Nah, kalau kehamilan ektopik dia tuh bakal terdeteksi di 8-12 minggu kehamilan pertama. Kenapa kayak gitu ya? Gara-gara dia itu yang namanya janin berkembangnya itu cepat sehingga terdiagnosanya juga lebih cepat. Nah, dua gejalanya itu yang pertama itu ada vaginal bleeding. Jadi walaupun dia sudah hamil, dia sudah tidak haid lagi, tapi tetap berdarah. Ya dimana darahnya itu bukan endometrium melainkan darah dari si kehamilan ektopik ini tadi. Karena yang namanya tuba uterina kan kecil ya. Jadi kalau diisi janin dia tuh bakal lebih membesar, terus dia berdarah gitu. Makanya dia bisa berdarah di vagina. Terus kalau untuk faktor risikonya ada ini, yang tadi salpingitis, terus merokok, sama bisa kayak gitu. Terus riwayat operasi di tuba falopi juga bisa. Bisa jadi kan tuba falopinya mandek, makanya dia stop di ampula, nggak sampai ke uterus. Terus bisa juga ini riwayat ektopik sebelumnya. Nah, treatmentnya kalau secara medis itu tuh secara medikasi itu tuh bisa dikasih metotrexat intramuskular. Jadi diinjeksi intramuskular metotrexat atau salpingectomy atau salpingectomy. Nah, kalau salpingostomy itu tuh kayak yang udah dibilang teman tadi, yang diambil tuh cuma sebagian doang. Jadi dia tuh masih bisa fertil. Sementara kalau salpingectomy dia tuh diambil seluruhnya. Baik satu atau dua tuba uterinanya. Jadi dia tuh bisa terjadi infertilitas. Kalau diambil dua-duanya kan berarti ovariumnya udah nggak bisa ke ini lagi ya, apa namanya, terfertilisasi. Nah, komplikasinya apa? Dia itu bisa menyebabkan hematoperitoneum. Jadi kalau misalnya janinnya ini sudah membesar dan tuba uterinanya itu nggak bisa menghandle janinnya, tuba uterinanya bisa ruptur dan membuat perdarahan. Ya di mana itu tuh nanti bakal mengisi peritoneumnya. Nah, jadi hematoperitoneum. Terus ada prolaps organ di pelvis. Yang bisa prolaps itu ada 4, ada VU bisa prolaps, terus ada rektum bisa prolaps juga, uretra juga bisa prolaps, dan tentu saja uterus bisa prolaps. Kalau penyebabnya itu tuh bisa karena kehamilan, bisa karena defisiensi kolagen. Nanti kita bahas juga. Nih, yang pertama kita harus tahu dulu apa organ yang menyupport organ-organ yang ada di dalam pelvis. Yang pertama itu ada level pertama dari DLC, itu ada kompleks cardino-uterosacral ligamen yang di sini. Jadi dia tuh nanti bakal menjaga supaya uterus itu tidak prolaps. Lalu yang level kedua itu ada yang namanya itu arcus tendineus dari kompleks fascia pelvic floor. Nanti itu dia akan menjaga vesika urinaria supaya tidak prolaps. Sementara yang ketiga itu ada yang namanya kalau ini kan diafragma pelvis. Kalau yang ini lebih ke membrana perinealnya, jadi perineum badinya.
Kalau yang ini dia tuh di anterior bakal menjaga uretra, di posterior bakal menjaga. Nah, ini sistokel atau uretrokel. Nah, kalau yang sistokel seperti yang aku bilang tadi, yang prolaps itu adalah VU-nya. Jadi VU-nya prolaps, dia tuh bakal membuat pembengkakan di antara vagina sama ostium uretra eksterna. Nah, ini bahaya. Kenapa? Gara-gara pembengkakan ini bisa aja menutup si vaginanya, sehingga dia tuh susah menstruasi ya kan. Lalu yang kedua ada uretrokel. Yang prolaps ada uretranya. Itu kecil, tapi juga berbahaya kalau nggak ditangani. Ini. Jadi makanya perbedaannya ini sama ini, kalau di uretrokel dia tuh kelihatan pembengkakannya itu benar-benar di ostium uretra eksterna. Sementara kalau yang sistokel dia tuh di bawah OAE-nya. Terus selanjutnya ada rectokel. Nah, kalau rectokel sendiri ya ruptur kan berarti yang membrana perineum yang posterior. Makanya yang ruptur itu tuh adalah rektumnya. Rektumnya tuh kayak masuk ke anus gitu. Jadi dari anusnya aja udah kelihatan rektum. Bisa juga kalau misalnya ada komplikasi di hernia lain, itu tuh ada yang namanya enterokel, yang dimana seusus-ususnya biasanya intestinum tenue itu keluar lewat anus. Nah, ini baru prolaps uterus. Prolaps uterus itu tuh ada stadium-stadiumnya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang cuma prolaps sedikit aja, jadi nggak keluar vagina. Ada yang cervix yang udah di vagina, jadi kelihatan cervix ya kan, kalau buka vaginanya itu tuh udah di stadium ketiga. Lalu ada yang benar-benar prolaps. Kalau dia benar-benar prolaps, kalian bakal bisa melihat uterusnya itu dari luar, kayak gini. Ini kalau cross sectionnya dia tuh kayak keluar melalui vagina. Dan itu harus dimasukin kembali. Nah, faktor resikonya apa aja? Faktor resikonya ya berarti hal-hal yang menyebabkan kelemahan ligamen maupun muskulusnya. Terus misalnya ligamen, misalnya kita tuh kayak ketika melahirkan vaginal, dia itu peregangannya berlebihan. Jadi kayak waktu melahirkan ada peregangan berlebihan, terus si ligamennya itu ruptur, itu bisa menyebabkan prolaps tadi. Terus bisa juga gara-gara melahirkan yang mungkin tekanannya berlebihan, itu neuromuskularnya itu terganggu, damage gitu. Terus ada menua, ya kalau menua kan berarti ligamennya semakin lemah. Terus ada kalau yang pressure intraabdominal ini, kalau misalnya ini nih yang sering terjadi, kalau misalnya kita menahan batuk, kita menahan mixi, menahan BAB gitu, itu bisa aja mengganggu ligamen-ligamen kita. Terus ada abnormalitas kolagen, biasanya ini congenital. Jadi emang produksi kolagen seseorang itu menurun, makanya si ligamennya itu tuh nggak kuat. Terus banyak nih tindakan, ada ovarektomi, salpingektomi, sama histerektomi. Ini nih dari ovarium. Kalau salpingektomi itu baunya, kalau histerektomi ini nih yang uterusnya. Nah, histerektomi itu bisa banyak jenisnya. Ada yang parsial aja, cuman fundus sama corpusnya doang, cervixnya ditinggalin. Ada yang total sampai cervix, dan juga ada histerektomi yang dibarengi sama bilateral ovo-salpingektomi. Jadi histerektominya iya, salpingektominya iya, ovarektominya juga iya. Ntar kalau ovarektomi itu cuma di ovariumnya. Biasanya kalau ada keganasan di ovarium. Terus ada tubektomi. Tubektomi ini sebenarnya bukan tata laksana untuk abnormalitas, tapi ini buat kontrasepsi. Dia tuh sama kayak vasektomi kalau di cowok. Nah, itu nanti bakal diligasi di bawah urinanya. Mau dia itu diikat kayak gini. Kalau ini kan reversible ya berarti ya. Dia itu bisa nggak terjadi. Bisa di cancel. Tapi kalau udah di kateterisasi atau dipotong terus diikat, itu biasanya tidak reversible. Biasanya pada itu kayak gitu kan pasti dia bakal nggak teraliri atau segala macam, itu nggak mati. Apanya? Yang keikatnya itu, jaringan yang keikatnya nggak mati dia. Enggak, karena kan makanya dia itu kenapa di ampula, gara-gara vaskularisasi tuba uterina itu kan beda ya, yang proximal sama distalnya. Makanya kalaupun dia dipotong, asalkan vaskularisasinya masih tersupport sama yang uterus maupun sama yang ovarium, itu gak bakal mati jaringannya.
Sama kayak yang vasektomi itu juga gitu. Nah, terus ada kuldosintesis sama kolpotomi. Kalau kolpotomi itu tuh disayat bagian fornixnya, itu tuh supaya nggak terjadi peritonitis generalis. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya ada kayak salpingitis atau infeksi lain di bagian sini, itu tuh kan gampang nyebar ke peritonitis. Nah, makanya dicegah dengan kolpotomi. Nah, terus ada kuldosintesis, semisal ada penumpukan cairan di kafum gas, dia darah atau dia pus atau misalnya cairan gara-gara infeksi, itu tuh bisa dikeluarin dari sini. Nanti lewat dari antara uterus sama rektumnya. Nah, terus ini ada HSG, kepanjangannya ini dibaca sendiri aja. Jadi dia tuh X-ray fluoresensi, gimana nanti tuh bakal dimasukin kontras lewat si servisnya. Kontras itu biasanya barium, bisa berbentuk tablet, bisa berbentuk cairan, tapi biasanya cairan sih, jadi bisa juga tablet. Nah, cara buat apa? Itu tuh buat melihat selebar apa bagian yang renggang di internalnya ini. Jadi kalau normalnya kan uterus itu kan bagian renggang ya, bagian yang tidak terisi apa-apa. Terus tuba uterina juga bagian renggang yang tidak terisi apa-apa, tapi dia lebih kecil daripada uterus karena dia cuma kelihatan gini. Terus kalau di ovarium kan harusnya tidak ada gitu. Nah, ini normal. Ini normal. Abnormalitasnya itu misalnya di tuba uterina ini ada hitam gitu. Berarti itu tuh ada beberapa yang tidak renggang, ada beberapa yang tidak kosong gitu. Nah, itu tuh bisa aja mengindikasikan suatu massa, mungkin kuderasan atau mungkin yang plasma lain yang ada di tuba uterina. Itu tuh namanya obstruksi, itu penyempitan. Nah, terus bisa juga kalau hydrosalping, yang mana tuba uterinanya itu terisi air banyak banget, itu tuh nanti bakal kontrasnya masuk ke tuba uterina, tapi banyak, nggak sedikit sini. Jadi dia tuh tuba uterinanya tuh nggak kayak benang, tapi kayak sosis gitu. Bener nggak? Jadi tuba uterinanya serot banyak di warna putih. Itu yang abnormal. Nah, terus ada vaginal touch. Kalian udah belajar SL vaginal touch? Belum kan? Jadi kalau vaginal touch itu tuh nanti kalian bakal memasukkan 2 jari ke vagina. Jadi dari vagina gini, itu tuh buat palpasi, dimasukin seret gitu kan. Terus kalian tekan abdomennya di kanan sama di kiri. Nah, di kanan sama di kiri itu nanti buat memeriksa adnexa, yaitu organ-organ yang ada di dalam internalnya. Kalau misalnya kayak gini, berarti kan bisa memeriksa tuba uterina sama ovarium yang kanan. Kalau yang gini berarti kan memeriksa yang kiri. Terus kalau di anteriornya itu nanti bisa memeriksa FU sama uretra. Jadi nanti kalau ada massa atau ada pembesaran itu bakal ke rasa sama jari kita. Nah, terus ada inspekulum. Inspekulum itu ada 2 macam. Ada yang inspekulum graft, ini yang kayak bebek. Jadi dimasukin sama vagina, terus dibuka kayak gini. Jadi supaya bisa menginspeksi bagian dalam vaginanya sampai ke serviks. Nah, inspekulum itu juga dipergunakan ketika kita mau pap smear. Jadi kalau pap smear itu tuh apa ya ini namanya ya, yang kayak cotton bud itu loh. Kapas lidi ya benar. Kapas lidi itu nanti bakal dimasukin ke vagina dan nanti bakal mengambil sel yang ada di vaginanya, di serviksnya. Nah, itu bisa kita lakukan untuk pemeriksaan imunohistografi, bisa buat kanker dan lain sebagainya. Selesai. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kecepatan nggak? Nah, ini kan kalau yang tadi ngetek tadi kan bisa buat ngecek pembukaan. Kan ada tulisan